Oke, halo semuanya. Kembali lagi di channel saya di Kode Awan. Oke, kembali lagi di series belajar competitive programming dengan platform yang sama. Ini masih LeetCode dengan study plan LeetCode 75 dengan problem berikutnya yakni increasing triplet subsequence dengan kesulitan medium ya. Tanpa banyak basa-basi kita langsung saja ke problemnya. Oke, di sini kita diberikan array integer bernama nums, kemudian kita harus mengembalikan true jika ada indikasi 3, yakni IJK dengan indeks I itu kurang dari J dengan kurang dari K, dan juga nilai dari indeks I, J, dan K itu bernilai sama-sama kurang seperti ini ya. Nilai di I itu kurang dengan nilai di J, nilai di J itu kurang dari nilai di K. Nah ya Pak, jika tidak ada indikasi seperti itu, kita bisa mengembalikan false gitu ya. Oke, misalkan di sini di example atau di contoh test case-nya di sini diberikan array nums yakni 1 2 3 4 5 dan kita akan mengembalikan true apabila ada triple. Nah, di sini kan ada nih 1 2 3 saja sudah triplet ya. Oke, maka di sini akan bernilai valid. Oke, lain dengan example yang kedua yakni dia seperti ini atau 5 3 4 3 2 1, maka tidak akan ada triple ya karena tidak sesuai dengan kondisi yang ini. Oke, di sini yang contoh ketiga ini triple karena di indeks yang ketiga atau 0 1 2 3 di sini 0 4 dan juga 6 itu sesuai ya dengan kondisi yang ini ya. Sama. Oke, di sini ada batasannya. Lumsnya itu bisa 1 sampai oke. Nah, di sini di awal kita sudah bisa mengecek jika ada panjang nums yang 1 atau 2 itu otomatis dia tidak sesuai dengan kondisi ini ya. Jadi bisa kita buat seperti ini. Misalkan kita buat integer yang bernama n. N itu adalah size atau ukuran dari nums, array nums yang diberikan. Nah, jika if n itu kurang dari 3 ya, di sini kita langsung bisa return false. Oke. Ini seperti pencegahan kesalahan ya. Jadi kita tidak perlu mengecek apalagi jika n itu kurang dari 3. Karena tidak mungkin dia memiliki 3 indeks karena jika kurang dari 3 itu artinya 2 saja. Oke, seperti itu ya. Jadi tidak mungkin dia memiliki nilai 2 sedangkan sini bisa membandingkan 3 nilai gitu. Oke, di sini bila kalian menonton video yang sebelumnya, solusi yang terpikirkan di benak saya itu seperti mirip seperti yang video sebelumnya, yakni yang di produk array accept self itu ya. Kalau kalian nonton video saya sebelumnya di series ini, nah caranya itu kita akan buat dua vektor misalkan bernama yang di kiri kan lebih kecil, berarti left min, vektor dengan tipe integer ya. Left min dengan besarnya itu n dan juga right max ya. Nah, di kanan itu maksimalnya dengan besarnya itu n juga. Nah, ini mungkin saya menggunakan paint lagi. Nah, untuk biar supaya kalian lebih mengerti ya. Jadi di sini saya akan buat dua array, yakni array yang min, misalkan ini yang min dan ini yang max. Nah, di sini yang min itu akan berisi nilai yang paling kecil dari indeks sebelah kiri dari I, nantinya itu akan jadi midnya ya, atau yang jadi pembanding yang di tengah-tengah. Mid itu akan jadi seperti pembanding, nanti saya akan coba satu-satu seperti itu. Nah, min ini fungsinya misalkan di sini 1 2 3 4 5.
Oke, misalkan ini bukan minnya tapi ini array yang diberikan atau array nums-nya ini yang diberikan ini seperti ini. Nah, maka misalkan ini minnya ya. Misalkan ini minnya, ini min saja dulu. Nah, berarti di sini saya akan melakukan perulangan dari kiri dengan mencetak masing-masing minimal dari sebelah kiri. Seperti itu. Misalkan di sini satu sebelah kirinya itu karena tidak ada, maka di sini akan kosong. Mungkin saya akan tulis 1 atau 0 juga di sini. Nah, kemudian misalkan kita ada di yang kedua ini, yang di num ini num. Ini nums, array yang diberikan ini. Ini min itu array yang ini. Oke. Nah, ini misalkan kita berada di perulangan kedua, iterasi yang kedua di array num. Ya, ini nomor 2. Maka yang nilai paling kecil dari yang sebelumnya hingga yang sekarang itu kan di sini ada 1 dan juga 2. Jadi kita cari nilai yang terkecil antara 1 dan juga 2. Ya, ini 1, kita tulis ini 1, kita dapat. Nanti kita akan gunakan fungsi min ya di C++. Nah, di sini kita sudah dapatkan yang paling kiri itu paling kecil itu 1. Kita lanjut ke indeks berikutnya, ini yang berada di nilai yang 3. Kita sudah dapat ini dengan ini itu paling kecil 1. Jadi di sini kita tinggal membandingkan 1 ini dengan nilai yang di indeks ini, yakni 3. 1 dengan 3 masih lebih kecil 1. Nah, kemudian yang keempat masih lebih kecil dari 1, masih 1 jadinya. Dan nilai 5 ini masih lebih kecil 1, seperti itu. Nah, di sini ini untuk array min-nya. Nah, untuk array max-nya nanti sebaliknya. Di sini karena max-nya itu right max atau dari kanan, karena sesuai dengan kondisi ini, yang terbesar itu harus ada di kanan. Ini K itu, indeks K itu harus ada di kanan seperti itu. Ini saya akan dari K ya. Ya, ini dari yang 5 ini. 5 karena di kanan itu tidak ada, mungkin 0. Mungkin yang misalkan kita sudah masuk ke 4. Kita cari nilai yang maksimal antara 2 ini. Antara 0 maksudnya antara 5 dan juga 4. Nah, di sini kita dapatkan 5. Oke. Di sini kita akan banding yang array berikutnya, yang sebelumnya, yang 3 ini. Kita akan bandingkan 5 dengan 3. Jadi, di sini kita dapat 5. Masih dapat 5. Kemudian di sini, yang kedua ini masih dapat 5 ya. Maksimalnya masih 5. Dan yang 1 kita masih dapat 5. Oke, seperti ini. Nah, jadi di sini saya akan melakukan perulangan terakhir, yakni pada saat kita mencoba mid-nya ini, kita akan coba, misalkan mid-nya itu kan di nums, kita akan melakukan perulangan di sini. Nah, misalkan 1 ini sebagai mid. Nah, di sini saya akan bandingkan 1 ini, apakah dia itu posisinya sudah berada di tengah-tengah atau pada soal ya. I kurang dari J kurang dari K. Nah, J ini umpamakan sebagai mid-nya. Nah, ini sebagai min-nya. Dan max itu K-nya. Seperti itu. Nah, jika J itu sama dengan 1, apakah dia kurang dari I-nya atau min-nya, yakni 0. Misalkan di sini 0, 1, sini 5. Ini tidak masuk ya. Karena ini masuk, ini langsung masuk ya. Oke, ini langsung masuk. Jadi di sini sudah kita dapatkan ya, jadinya dengan jika ketiga persamaan ini sudah bernilai benar ya, maka di sini kita akan langsung mengembalikan return true ya. Terus seperti ini. Dan jika tidak ada kondisi yang saat perulangan pada saat mid ini mencapai hasil yang seperti ini, dengan kondisi ini terpenuhi, maka kita tinggal return sebaliknya, ini return false. Itu. Saya harap kalian semua mengerti. Jika ada pertanyaan bisa langsung ditanya ya. Nah, di sini saya akan membuat elemen yang di kiri itu 0 ya. Kita dari left min 0 itu
kita 0 seperti ini kan. Dan di sini saya akan mengisi nilai dari left min-nya. Jadi dengan cara mulai dari 1 jadinya, karena 0 sudah terisi. Dan I kurang dari N seperti biasa, I di increment. Nah, di sini saya akan mencari min-nya dengan cara left min I itu sama dengan min dengan cara ini merupakan salah satu fungsi ya, ini min di C++ yakni membandingkan dengan dua parameter ya, dua integer yang mana lebih kecil, maka itu akan dimasukkan sini ya. Nah, cara di sini kita masukkan, kita passing argumennya left min I kurang 1 dan juga left min dan juga maksud saya nums I seperti ini. Oke, kemudian sini sudah seperti ini saja ya untuk mengisi yang left min, array yang left min. Dan di sini saya akan mengisikan oke, mungkin ini bukan 0 ya, karena di sini bisa jadi banyak juga. Jadi di sini mungkin kita akan masukkan array yang ada di sini. Misalkan di sini 1, kita masukkan 1 aja sini supaya aman ya, supaya nanti tidak ada pengaruhnya. Seperti ini. Dan sama juga untuk right max. Itu di N dan kurang 1. Atau yang terakhir kita akan masukkan sebagai nums N kurang 1 juga ya. Jadi di sini saya akan masukkan di max terakhir ini, yakni yang angka 5 yang ini. Di sini kita masukkan. Oke. Agar nanti membandingkannya ini bisa ya, agar 45 ini tidak dibandingkan dengan 4 dengan 0 seperti itu ya. Oke, maaf dorannya. Oke, di sini saya akan mengisi array dari right max, yakni dengan cara I itu sama dengan N kurang 2 jadinya. Karena di sini nilai yang terakhir N kurang 1-nya itu sudah diisi. Dan I itu lebih dari sama dengan 0. I itu di decrement. Kenapa? Karena kita mulai dari indeks yang paling kanan, yang di nums atau yang terakhir ya. Oke, di sini caranya tinggal right max I itu sama dengan max dari right max I plus 1 di sini jadinya, dan juga nums I. Oke, di sini telah kita dapatkan kedua nilai max di kanan dan juga min di kirinya. Nah, di sini kita tinggal melakukan perulangan yang terakhir, yakni yang di mid ya. Misalkan for in biasa 0, dari 0 kita dari awal ya. Nah, di sini kita kurangkan 1 karena kita di sini akan membandingkan yang di kiri dan juga di kanan. Jadi kita seperti kita membandingkan I plus 1 ya, seperti itu. Dan di sini kita tinggal masukkan saja if left min di I kurang 1 itu kurang dengan nums I. Oh ya, mungkin kita gini saja in mid itu supaya kalian lebih paham. Sama-sama belajar di sini. Oke, tinggal kita ganti saja mid di sini. Dan mid itu kurang dari right max dengan I plus 1 ya, karena dia akan posisinya di kanan. Maksud saya di sini tuh mid itu sebagai J, I kurang 1, gara-gara kita akan mencari left min yang berada pada indeks yang di sininya,
bukan sama dengan yang mid. Jadi kita kurangi 1. Sama juga dengan max-nya. Kita akan mencari max yang berada di kanan, bukan yang sama dengan mid-nya. Seperti itu. Kita mencari max yang di sini, bukan yang sama dengan mid-nya di sini, karena kita menggunakan indeks yang berbeda seperti itu. Oke, jika ini kondisinya sudah terpenuhi, kita tinggal balikkan true saja. Ini. Dan jika tidak, di bawahnya kita tinggal return false. Oke, mungkin seperti ini. Kondisinya solusinya simpel ya. Kita jalankan. Oke, ini kurang i. Maaf. Kebiasaan mungkin agak gini ya. Oke, mungkin ini kesalahannya ada di sini ya. Agak keliru saya. Berarti ini dimulai dari i-nya itu dimulai dari 1. Karena di sini jika kita menggunakan i dari 0, kita menggunakan mid-nya itu dari 0 sini, maka tidak akan ada yang di sini ya. Untuk i-nya misalnya mid atau j-nya itu dimulai dari ini, maka i-nya itu tidak mungkin ada yang di sebelah kirinya, jadi kondisinya itu tidak mungkin true seperti itu. Oke, mungkin ini sudah benar. Coba run lagi. Oke, di sini sudah accepted ya. Mudah-mudahan submit aman, tidak ada kendala. Oke, sudah. Di sini runtime-nya lumayan banyak ya, karena ini mungkin kompleksitasnya jadinya ON ya jadinya. Di sini saya caranya secara kurang cepat, bisa saya submit lagi. Jadi mungkin sampai segitu saja. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Saya harap kalian semua paham. Sekian video untuk belajar kompetitif programming kali ini. Terima kasih.